Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampung Santri bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kuaci ya. Apakah kuaci ini aman dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung? Yuk kita bahas ya. Kuaci insya Allah aman ya teman-teman ya. Kuaci yang apa Bang? Kuaci kan ada banyak ya. Ya yang umum ya, yang populer ya. Kuaci bunga matahari. Karena ya ada juga kuaci dari biji semangka juga ada ya. Tapi itu saya sendiri kayaknya nggak pernah makan atau saya lupa ya dulu waktu kecil ya. Tetapi yang paling banyak dijual yang juga diiklankan ya itu kuaci bunga matahari ya. Jadi yang akan kita bahas adalah kuaci bunga matahari. Silakan teman-teman memakai kuaci ini sebagai camilan ya, pengganti camilan gurih-gurih yang lain yang berisiko. Apa contohnya? Contohnya berisiko itu ya kayak emping melinjo, itu berisiko ya, nggak enak. Kemudian kacang-kacangan ya, entah itu kacang kulit ya, kacang rebus, kemudian rempeyek kacang ya, atau apapun yang berupa cemilan yang dari kacang-kacang yang mengandung unsur kacang-kacang itu berpotensi membuat tidak enak di lambung ya. Tapi kalau kuaci ini insya Allah aman ya. Saya sendiri juga sering pakai kuaci ini ya, karena nggak enak ya kalau nggak nyemil itu ya. Kalau pakai makan pagi, siang, sore itu kalau tengah-tengahnya nggak makan sesuatu itu nggak enak gitu ya. Itulah yang harus teman-teman ketahui. Karena apa? Cemilan ini juga eh, apa ya, sangat mempengaruhi mood, mempengaruhi pola pikir kita ya, mempengaruhi stres kita. Kalau lagi nggak enak pikiran, lagi cemas, lagi apa, cobalah teman-teman itu nyemil gitu ya. Nyemil biar apa? Biar perutnya nggak kosong ya. Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung itu, kalau perutnya kosong itu terjadi sensasi ya, karena nggak ada yang dicerna ya. Jadi asam lambungnya itu kerasa banget. Karena apa? Lapisan mukosa atau pelindung terluar dari lapisan lambung itu biasanya itu sudah nggak sesempurna orang yang normal gitu. Jadi kalau perut kosong itu terasa kayak lapar gitu ya, lapar banget gitu. Atau kemudian kadang begah, kadang kembung, atau kadang perih gitu ya. Rasanya seperti itu. Tapi kalau kita nyemil, itu biasanya bisa mengatasi ya sambil menunggu jam makan selanjutnya gitu ya. Kuaci ini jangan terlalu banyak juga. Karena apa? Kuaci ini gimana pun dia mengandung sodium ya. Kemudian kulitnya itu kan rasanya sedap, rasanya asin juga. Jadi dia juga ada garam-garamnya di situ ya. Nggak disarankan juga kalau dimakan terlalu banyak. Mungkin setiap minggu beli bagi orang yang punya riwayat darah tinggi, karena dia punya kandungan garam yang tinggi dari rasanya yang asin itu loh teman-teman ya. Bahkan kita nggak makan anunya Bang, nggak makan kulitnya ya. Kadang-kadang orang makan kuaci itu kan tekniknya macam-macam. Ada yang dibuka pakai jari, ada yang digigit dulu pakai gigi, kemudian dipecah pakai jari, kemudian dimakan isinya. Ada juga yang dari kuaci utuh itu langsung dimakan semuanya, diisep-isep, kemudian digigit kulitnya, kemudian kulitnya dibuang, isinya dikunyah. Macam-macam sekali tekniknya. Jadi kemungkinan kita ini uh, kemasukan asinnya dari kuaci itu besar sekali. Nah itu teman-teman, ya itu tadi kita akan makan kuaci, makan isinya, nggak makan kulitnya. Ya itulah, kalau kulitnya itu kalau bisa jangan jangan dikunyah ya, jangan diisep-isep kayak permen, kan enak rasanya ya. Sebelum diambil isinya itu dikunyah dimut-mut kayak permen, itu kan enak sekali, gurih sekali ya. Kalau bisa jangan teman-teman ya, cukup seperlunya, pecah kulitnya, ambil isinya, kemudian buang kulitnya. Karena apa? Di kulitnya itu ada banyak garam-garam atau penyedap-penyedap ya, dimana itu ada sodium atau natriumnya, itu ada kandungan seperti itu ya. Jangan terlalu banyak. Di samping itu juga di lidah nanti rasanya itu nggak nyaman ya, kayak kalau orang Jawa bilang itu rasanya pripih ya, rasa perih, rasa panas di ujung lidah. Karena apa? Kena ketajaman dari garam itu tadi ya teman-teman ya. Masih pada kesimpulan, cemilan kuaci bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung
ya cukup 1 bulan itu beri 1 kali saja atau maksimal 2 kali ya, jangan dirutinkan. Itu aja, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.